Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur hari ini berada di angka 4.313 kasus. Jumlah kasus positif di Jawa Timur belum mengalami pelambatan hingga saat ini. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasi masalah ini? Kami telah bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam. Mas Emil, apa sebetulnya yang menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, terutama kota Surabaya yang begitu signifikan, Pak Wagub? Ya, betul. Kalau kita cermati secara geografis, angka konfirmasi positif di Jawa Timur memang terkonsentrasi di wilayah Surabaya dan juga berikutnya, walaupun agak jauh jaraknya, adalah Sidoarjo. Dan ini tentunya menjadi salah satu variabel yang kita pertimbangkan dalam menelusuri kenapa kira-kira angka positif ini meningkat. Di sisi lain, kami juga memperhatikan fakta bahwa terdapat tumpukan spesimen yang memang terjadi karena keterbatasan kapasitas lab di beberapa waktu yang lalu yang saat ini sudah mulai terurai. Tumpukan spesimen ini juga semakin bertambah dengan adanya langkah-langkah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan penelusuran secara aktif. Artinya kita tidak lagi menunggu seseorang sakit untuk melakukan tes, tetapi kita melakukan jemput bola di dalam dua hal. Yang pertama, apabila ada pasien konfirmasi positif atau PDP, maka dilakukan penelusuran kontak erat dan dilakukan rapid test untuk screening. Kemudian apabila reaktif akan diteruskan dengan tes swab. Yang kedua, apabila ada tempat-tempat yang berpotensi, yaitu kerumunan-kerumunan, maka di tempat-tempat tersebut juga dilakukan rapid testing secara acak yang bertujuan untuk melihat kemungkinan terjadinya insiden positif di tempat-tempat yang memang punya tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Dari sinilah kemudian terdapat lagi tambahan-tambahan spesimen yang harus diproses. Nah, ini bersamaan dengan telah dikembangkannya sistem zonasi laboratorium sehingga tidak terjadi bottleneck atau sumbatan botol di laboratorium yang berlokasi di wilayah Surabaya. Berarti Mas Emil, kalau diurutkan secara penyebab utamanya, itu berarti penambahan kasus yang signifikan di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini terjadi akibat pengetesan yang semakin masif atau kedisiplinan masyarakatnya yang rendah? Pengetesan yang semakin masif bukanlah kemudian menjadi satu alasan untuk kita bertenang dalam menyikapi situasi ini. Karena ini justru mengungkap bahwa angka positif COVID ini akan terungkap manakala kita telusuri dan kita tes. Yang harus kita cari adalah akar permasalahannya. Dalam hal ini ada yang mengatakan ini karena kedisiplinan, ada yang mengatakan karena kurangnya penegakan aturan sehingga masyarakat banyak melanggar. Ada yang dikatakan juga ada kelonggaran-kelonggaran, ada yang dikatakan juga mungkin penelusuran yang harus ditingkatkan lagi. Saya rasa semua hal ini terlepas dari dia benar atau tidak harus kita tangani secara serius, intensif, kita tingkatkan intensitasnya dengan berbagai macam sumber daya. Oke. Tadi Anda katakan ada tumpukan spesimen. Sebetulnya berapa rata-rata spesimen yang bisa atau yang mampu diperiksa oleh laboratorium-laboratorium yang ada di Jawa Timur per harinya, Mas Emil? Ya, jadi tadinya dari 1000-an menjadi 1.500. Ini yang dicapai sekitar 1-2 minggu yang lalu. Dari hasil peningkatan kapasitas lab dengan penambahan alat. Saat ini bukan hanya rumah sakit, dulu ini kan hanya Institute of Tropical Disease, kemudian ditambah ada balainya Kementerian Kesehatan, tapi sekarang Rumah Sakit Sutomo, Saiful Anwar, bahkan kita juga sudah mulai melakukan tes cepat molekuler. Artinya alat-alat yang biasa digunakan untuk tes paru-paru, penyakit pernapasan ini sudah mulai diterapkan juga untuk melakukan tes COVID. Salah satunya misalnya di Rumah Sakit Subandi Jember, kemudian juga di Rumah Sakit Gambiran Kediri, dan juga di Rumah Sakit Bojonegoro. Jadi dengan tes cepat molekuler artinya sekarang tidak semuanya langsung dikirim ke Surabaya, tetapi ada zonasi. Ada 5 zona yang memungkinkan kemudian Surabaya bisa fokus menangani kasus-kasus di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Oke, apa langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan laju dari penyebaran COVID-19 di Jawa Timur? Kita akan bahas sesaat lagi. Mas Emil, pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Dardak. Mas Emil, gugus tugas Jawa Timur menyebut Surabaya ini bisa jadi seperti Wuhan Tiongkok jika masyarakatnya terus-menerus tidak disiplin. Apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat tingkat kedisiplinan masyarakat ini bisa lebih baik? Ya, baik. Memang ini kan suatu hubungan dua arah ya. Artinya hukum ditegakkan secara adil. Artinya kita tidak boleh kemudian ada kesan pemerintah itu tidak adil dalam menegakkan aturan. Di mana saja aturan itu harus ditegakkan. Di sisi lain juga masyarakatnya diharapkan juga bergerak menuju kedisiplinan. Nah, inilah dua arah yang kita lakukan. Pertama di PSBB tahap 2 ke tahap 3. Jadi kalau di tahap 1 ke tahap 2 temanya adalah sanksinya akan lebih serius. Dalam hal ini banyak sekali KTP yang sudah disita dari penertiban-penertiban yang dilaksanakan. Nah, di tahap 2 ke tahap 3 kemarin itu pada saat hari lebaran kedua itu ribuan kendaraan dihalau tanpa pandang bulu. Nah, ini adalah satu bentuk ketegasan yang kita tingkatkan. Belum lagi juga kita memastikan bahwa ini tidak ada perbedaan baik itu toko kecil ataupun juga besar, semua harus patuh kepada aturan pembatasan dan kalau tidak dilakukan kemudian penertiban. Nah, inilah yang kita harapkan akan terus ditingkatkan di PSBB tahap ketiga ini. Dan di sisi lain gerakan biasanya selama ini checkpoint hanya di jalan arteri, sekarang justru didesentralisasi ke kawasan-kawasan atau lingkungan dengan tema kampung tangguh. Harapannya agar dengan mendekatkan checkpoint di masing-masing lingkungan, maka masyarakat itu akan semakin dekat dengan satu pengingat kepada mereka bahwa ini loh, kita harus meningkatkan kedisiplinan. Karena kita lihat memang Wuhan adalah kota metropolis dan Surabaya adalah kota metropolis terbesar kedua di Indonesia, menyumbang kalau digabung dengan 4 daerah di sekitar Surabaya itu setengah ekonomi Jawa Timur sendiri, yang mana Jawa Timur adalah ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Ini semua berkorelasi. Oke, jadi ada karakteristik wilayah dan juga aspek ekonomi yang menyebabkan ada sentralisasi kasus di Surabaya. Mas Emil, kalau begitu selama ini kan kita lihat klaster-klaster baru yang muncul ini terjadinya di pasar-pasar tradisional. Apa yang bisa dilakukan supaya physical distancing itu betul-betul bisa diterapkan di pasar-pasar tradisional atau di pusat-pusat perbelanjaan? Ya, sebagai contoh sebenarnya sistem ganjil genap sudah diterapkan pada saat PSBB di Malang Raya. Dan bukan tidak mungkin sistem ini juga diterapkan di Surabaya. Namun demikian kami melihat ada kearifan lokal yang diterapkan di Surabaya. Jadi ada juga pasar yang sudah mulai menerapkan physical distancing. Jadi diberikan marka-marka untuk kemudian para pedagang itu harus menempati marka tersebut. Ini mungkin terinspirasi dari yang beredar di medsos di Vietnam misalnya. Nah, berbagai macam langkah dilakukan. Tapi sekali lagi, manakala kita mendekatkan awareness atau kesadaran ini ke lingkungan masing-masing, kami berharap ada suatu kesadaran kolektif. Jadi bukan individu yang kita bangun, tetapi justru komunitas ini yang saling mengingatkan. Ini sebabnya kita juga mengajak banyak sekali elemen untuk kemudian contohnya 3 hari yang lalu Pemkot Surabaya dengan Pemprov bersama dengan BI kita berdiskusi mengenai dampak ekonomi dari PSBB. Karena pada dasarnya PSBB ini bukan lockdown. PSBB masih memungkinkan adanya kegiatan ekonomi. Tapi bagaimana tadi supaya klaster-klaster ekonomi ini tidak menjadi klaster COVID. Maka kemudian ditindaklanjuti kemarin siang sudah ada pertemuan antara HIPMI, Kadin dengan Pemkot, dengan BI untuk membahas kedisiplinan dan strategi untuk mencegah adanya penyebaran COVID di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Baik, Mas Emil melihat lonjakan kasus yang terjadi di Jawa Timur, apakah sudah diperlukan adanya intervensi khusus atau perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah provinsi menangani kasus COVID-19 di Jawa Timur? Saya rasa keputusan tersebut sudah diambil. Kita berkaca kepada apa yang telah dicapai dengan adanya dukungan pusat seperti adanya Wisma Atlet dan dukungan lainnya di wilayah Jabodetabek yang mencakup juga Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, Surabaya Raya sebagai penyumbang ekonomi terbesar ini juga punya, saya nggak bilang ini kausalitas ya, artinya statistiknya ini bukan, saya belum bisa mengatakan, oh ya karena ekonominya besar maka begini, bukan begitu. Jangan dilihat ini sebagai kemudian, oh alasannya karena ekonomi jadi wajar, nggak ada yang wajar. Kasus
kasus ini harusnya bisa kita tekan. Banyak negara yang ekonominya besar, Jepang juga besar, tetapi bisa ditahan. Korea bisa ditahan. Jadi nggak ada alasan, dan ini kita harus menatap ke depan bahwa semuanya, baik itu pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kota, komunitas, semuanya harus bisa meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas intervensi. Baik, mudah-mudahan perbaikan-perbaikan ini bisa menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.